Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Febrianti, NIM saya 010422010005. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa soal UTS mata kuliah epistemologi sosial. Nomor 1, apa yang saya ketahui, apa itu rasionalisme? Nah, menurut pandangan saya, rasionalisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa akal atau rasio adalah sumber utama pengetahuan dan kebenaran. Nah, menurut pandangan saya, manusia itu dapat memahami dan mencapai pengetahuan itu melalui pikiran logisnya tanpa bergantung sepenuhnya pada pengalaman indrawi. Terus, rasionalisme itu banyak dikembangkan oleh filsuf seperti Rene Descartes yang percaya bahwa ide-ide, bawaan, dan logika itu merupakan kunci untuk memahami realitas. Terus, apa yang saya ketahui tentang empirisme? Nah, menurut saya, empirisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan itu berasal dari pengalaman dan pengamatan melalui panca indera. Nah, menurut pandangan saya, manusia itu belajar dan memahami dunia dengan mengandalkan apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, dan apa yang mereka cium dan mereka sentuh. Nah, tokoh-tokoh utama empirisme itu seperti John Locke dan David Hume, yaitu percaya bahwa pikiran manusia pada awalnya itu seperti kertas kosong atau tabula rasa yang diisi oleh pengalaman-pengalaman. Lalu apa yang saya ketahui tentang positivisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan yang valid hanya dapat diperoleh melalui fakta-fakta yang dapat diminati dan dibuktikan secara empiris. Nah, menurut saya aliran ini tuh mengutamakan metode ilmiah dan data yang terukur. Nah, sambil menolak spekulasi metafisika atau hal-hal yang tidak dapat didefinisikan. Nah, tokoh utama positivisme adalah Auguste Comte yang percaya bahwa ilmu pengetahuan harus menjadi dasar untuk memahami dunia dan memajukan masyarakat. Jawaban nomor 2, positivisme itu menyebut sosiologi sebagai filsafat sosial. Kenapa sih disebut seperti itu? Ya, karena aliran ini tuh menganggap sosiologi sebagai ilmu yang menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari masyarakat dengan tujuan memahami hukum-hukum sosial yang mengatur perilaku manusia. Nah, menurut Bapak filsafat yaitu Auguste Comte, sosiologi adalah puncak dari perkembangan ilmu pengetahuan yang memadukan prinsip-prinsip ilmiah itu untuk memperjelas dan memecahkan masalah-masalah sosial. Sebagai filsafat sosial, sosiologi diharapkan tidak hanya melepaskan fenomena sosial, tetapi juga memberikan panduan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang lebih baik. Jawaban nomor 3 yaitu kita itu, jadi kalau kebenaran yang kita anggap itu belum mutlak. Kalau misalkan cantik nih ya, cantik menurut kamu itu yang putih, tinggi, terus langsing. Nah, itu tuh belum mutlak. Sedangkan di negara lain pun cantik itu beda-beda, ada yang cantiknya hitam, gendut, kayak gitu-gitu. Jawaban nomor 4. Menurut Thomas Samuel kan, ilmu pengetahuan itu bersifat paradigmatik karena perkembangannya itu dipengaruhi oleh kerangka berpikir atau paradigma yang berlaku di suatu masa. Nah, bukan berdasarkan akumulasi fakta secara linear seperti yang diyakini oleh kaum positivisme. Nah, paradigma adalah cara pandang itu yang mencakup teori, metode, dan nilai-nilai yang dianut oleh komunitas ilmiah. Terus kan itu menjelaskan bahwa satu perkembangan ilmu berkembang itu melalui revolusi paradigma, yaitu penggeseran mendasar
mendasar dalam kerangka berpikir ketika paradigma lama tidak lagi mampu menjelaskan fenomena baru atau anormal. Terus kan menjelaskan nomor kedua yaitu ilmu tidak mutlak. Kenapa sih ilmu tidak mutlak? Ya karena apa yang dianggap benar itu bergantung pada paradigma yang dominan pada waktu tertentu kayak gitu. Terus kan menjelaskan yang ketiga adalah ilmu tidak sepenuhnya objektif. Kenapa demikian? Sebab komunitas ilmiah dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan historis. Terus kan menjelaskan di nomor keempat yaitu dengan demikian ilmu pengetahuan tidak bersifat absolut. Kenapa? Karena melainkan berubah seiring penggeseran paradigma dalam sejarah. Nomor 5 itu perbedaan verifikasi dan falsifikasi. Nah, verifikasi itu apa sih? Nah, verifikasi itu berusaha membuktikan bahwa suatu pernyataan atau teori benar dengan mencari bukti yang mendukungnya. Nah, contohnya itu kalau kita mau membuktikan bahwa semua angsa itu berwarna putih. Nah, kita harus mencari dan mencatat semua angsa putih yang ditemukan. Kayak gitu. Nah, masalahnya tidak bisa memastikan kebenaran mutlak karena tidak mungkin mengamati semua kasus. Nah, sekarang falsifikasi. Apa itu falsifikasi? Falsifikasi adalah berusaha menguji apakah suatu pertanyaan atau teori salah dengan mencari bukti yang bertentangan. Contohnya, untuk menguji semua angsa berwarna putih, kita mencari angsa yang tidak berwarna putih. Jadi, ditemukanlah teori ini dianggap salah, kayak gitu. Nah, keunggulan verifikasi ini lebih kritis dan terbuka terhadap revisi sehingga mendorong perkembangan ilmu baru. Nah, jadi intinya verifikasi itu mencari bukti pendukung, sedangkan falsifikasi itu mencari bukti penyanggal gitu.